Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Hari ini kita akan mempelajari mengenai keragaman budaya bangsa Indonesia. Nah, tujuan dari pembelajaran kali ini adalah yang pertama, setelah membaca teks tentang keragaman budaya, siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari sebuah teks dengan baik dan benar. Kemudian, yang kedua, setelah membaca teks tentang keragaman budaya, siswa mampu menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari sebuah teks tersebut dalam peta pikiran dengan tepat. Kemudian, yang ketiga adalah setelah wawancara sederhana, siswa mampu menyebutkan keragaman budaya, keragaman etnis, dan keragaman agama dari teman-temannya di kelas. Kemudian yang keempat, setelah bereksplorasi, siswa mampu menjelaskan cara menghasilkan bunyi dari beragam benda yang ada di lingkungan sekitar dengan lengkap. Kemudian yang terakhir adalah setelah bereksplorasi, siswa mampu menyajikan laporan hasil pengamatan tentang cara menghasilkan bunyi dari beragam benda yang ada di lingkungan sekitar mereka dengan sistematis. Di sini Bu Guru mempunyai sebuah gambar. Di sini ada seorang anak Bali yang memakai baju tradisional atau pakaian adat Bali, dan di belakangnya ada rumah adat Bali. Apa yang kalian pikirkan ketika melihat gambar ini? Pasti kalian berpikir bahwa dari gambar tersebut kita dapat mengetahui bahwa setiap daerah mempunyai budaya dan ciri khasnya masing-masing. Selanjutnya kita buka buku tema 1 Indahnya Kebersamaan. Di halaman 1 ada subtema 1 yaitu keberagaman budaya bangsaku. Pada pembelajaran pertama ya. Di sini ada sebuah bacaan yang berjudul Pawai Budaya. Dari bacaan ini, nanti kalian akan mendapatkan beragam informasi mengenai keragaman budaya yang ada di Indonesia. Selanjutnya, Bu Guru mau kalian membacanya selama 2 menit. 2 menit kemudian, sudah selesai ya membacanya. Bu Guru mau bertanya kepada kalian, kira-kira apa sih sebenarnya isi dari bacaan paragraf pertama? Ada yang tahu? Isi bacaan dari paragraf pertama adalah Udin, kakek Udin, dan teman-teman Udin menonton adanya pawai budaya yang diadakan di Kampung Babakan. Ada yang tahu nggak? Gimana ya caranya kita dapat menemukan isi bacaan dari setiap paragraf? Setiap bacaan biasanya terdiri dari beberapa paragraf. Nah, setiap paragraf ini memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Di sini, Bu Guru ingin menerangkan kepada kalian mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam sebuah paragraf. Pasti, dalam sebuah paragraf itu terdapat gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Nah, mari kita ulas bersama. Di sini, gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Nah, bagaimana sih cara kita untuk menemukan gagasan pokok di sebuah paragraf? Pertama, kalian harus membacanya dengan cermat. Ketika kalian belum paham, baca lagi sampai kalian paham. Baca berulang-ulang. Kemudian, yang perlu kalian ketahui adalah gagasan pokok ini tidak hanya terdapat di awal kalimat, namun bisa saja di tengah, bisa saja di awal dan akhir, atau bisa saja di seluruh bagian paragraf. Kemudian selanjutnya adalah penjelasan mengenai gagasan pendukung. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Nah, gagasan pokok ini biasanya hanya terdapat satu kalimat dalam sebuah paragraf. Selanjutnya, yang lain adalah gagasan pendukung atau gagasan penjelas. Sekarang, mari kita buka halaman 4. Di halaman 4 ini, ada tugas untuk kalian untuk menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung.
Nah, gagasan pokok ini ditulis di sini. Kemudian gagasan pendukungnya melingkari gagasan pokok. Setiap paragraf minimal menemukan 5 gagasan pendukung untuk 1 gagasan pokok. Nah, ini berlaku untuk paragraf 3, paragraf 4, dan paragraf 5. Selanjutnya, Bu Guru mau kalian berlatih untuk mencari informasi mengenai keragaman suku bangsa di kelas kalian. Nah, kalian dapat mewawancarai teman kalian yang berbeda suku dengan kalian. Kemudian tulislah ke dalam kolom yang telah disediakan di halaman 8. Nah, di situ contohnya ada nama siswa Siti. Siti ini berasal dari Padang. Kemudian ciri khas daerah Padang adalah makanan rendang dan rumah gadang. Selanjutnya, kalian akan mengisi kolom-kolom tersebut. Tujuan dari wawancara ini agar kalian dapat memperkaya informasi dan pengetahuan tentang keragaman budaya dan etnis di antara kalian. Sekarang Bu Guru mau bertanya, bagaimana sih sikap kalian kepada teman yang berasal dari suku yang berbeda dan agama yang berbeda dari kalian? Apakah kalian mempunyai pengalaman yang berkesan bersama dengan teman yang berbeda suku, berbeda agama, dan berbeda budaya dengan kalian? Minggu depan, Bu Guru tunggu cerita kalian mengenai pengalaman yang berkesan bersama teman yang berbeda suku dan agama dengan kalian. Karena di Indonesia adalah negara yang beragam dengan budaya, etnis, dan agama, oleh karena itu kita harus saling menghargai, saling membantu, saling menolong kepada orang yang berbeda agama, suku, dan budaya dengan kita. Setelah itu, di halaman 9, kalian juga akan mengerjakan mengenai bagaimana sih cara kalian menghargai kebersamaan dalam keragaman, bagaimana sih cara kalian menghargai jika kalian bertemu dengan orang yang berbeda agama dengan kalian, berbeda suku dengan kalian, atau berbeda budaya dengan kalian. Kalian akan mengisi kolom-kolom yang telah disediakan itu, seperti nomor 1, bagaimana menghargai keberagaman. Nomor 1 diisi dengan bermain bersama dengan teman yang berlainan agama. Kemudian yang nomor 2 sampai nomor 5 dilanjutkan. Selanjutnya, bagaimana sih sikap yang tidak boleh dilakukan dengan tidak menghargai keberagaman? Nah, di situ sudah dituliskan, contohnya adalah bermain hanya dengan teman yang satu suku bangsa. Nah, kalian tidak boleh bermain dengan teman yang hanya sama sukunya dengan kalian. Kalian juga harus bermain dengan teman yang berbeda suku dengan kalian. Selain kaya akan budaya, tarian, dan makanan khas daerah, Indonesia juga kaya akan alat musik tradisional. Di halaman 10 ada gambar yang menunjukkan alat musik tradisional Indonesia. Nah, di situ contohnya ada alat musik kecapi. Kecapi berasal dari Jawa Barat yang dimainkan dengan cara dipetik. Kemudian selanjutnya ada angklung. Angklung ini berasal dari Jawa Barat yang dimainkan dengan cara digoyangkan. Kemudian selanjutnya ada saluang. Saluang ini berasal dari Sumatera Barat yang dimainkan dengan cara ditiup. Kemudian selanjutnya ada kendang yang berasal dari Jawa Barat yang dimainkan dengan cara dipukul. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah tifa. Alat musik tradisional tifa ini berasal dari Papua yang dimainkan dengan cara dipukul. Selanjutnya kalian akan berlatih dengan menuliskan alat musik tradisional yang kalian ketahui ke dalam kolom yang telah disediakan di halaman 11 itu. Nah, di situ ada ketentuan. Tulislah nama alat musik tradisional yang kalian ketahui. Jelaskan asal alat musik itu, asal daerah mana, kemudian cara memainkannya seperti apa, dan serta cara terjadinya bunyi pada alat musik tersebut. Sekarang, kalian telah mengetahui berbagai jenis alat musik dan cara memainkannya. Lalu, tahukah kalian bahwa di sekitar kita juga banyak sekali benda yang dapat menghasilkan bunyi? Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan bunyi? Bunyi adalah suatu gelombang yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Nah,
tidak hanya alat musik tradisional yang dapat menghasilkan bunyi, namun ada beragam benda yang di sekitar kita yang dapat menghasilkan bunyi. Misalnya seperti peluit. Peluit ini dapat menghasilkan bunyi dengan cara ditiup. Kemudian ada kantong plastik. Kantong plastik ini dapat menghasilkan bunyi dengan cara diremas. Kemudian ada sendok dan botol kaca dapat menghasilkan bunyi dengan cara dipukul. Dan masih banyak lagi benda-benda di sekitar kita yang dapat menghasilkan bunyi. Selanjutnya, Bu Guru mau kalian berlatih untuk mengamati benda-benda yang ada di sekitar kalian yang dapat menghasilkan bunyi. Kemudian tulislah benda-benda tersebut ke dalam kolom yang telah disediakan di halaman 12. Di situ contohnya nama benda ada peluit. Peluit ini cara menghasilkan bunyi dengan cara ditiup sehingga terjadi getaran udara dalam peluit. Getaran tersebut kemudian menghasilkan bunyi. Segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Nah, getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menghasilkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut dengan sumber bunyi. Nah, bunyi ini dapat merambat melalui benda padat, benda cair, dan benda gas. Akan tetapi, bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Alhamdulillah, pembelajaran pada hari ini sudah selesai ya. Hari ini kita belajar mengenai yang pertama, menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang kedua, menemukan dan menulis informasi tentang keberagaman budaya Indonesia. Dan yang terakhir adalah nomor 3, menjelaskan dan menyajikan laporan pengamatan tentang cara Buddha menghasilkan bunyi. Nah, minggu depan kita akan mempelajari mengenai segi banyak dan keberagaman budaya Indonesia pada tarian daerah dan bahasa daerah. Sebelum pembelajaran pada pagi hari ini Bu Guru tutup, marilah kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Guru mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata maupun dalam menerangkan pembelajaran pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.